Video ini disponsori oleh Metaverse dan Nas Academy Crypto Creator Fellowship. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa mengunjungi metaverse.fund dan juga nasacademy.com. Hello, what's up guys? Prameswara here, dan di video kali ini aku akan menjelaskan suatu hal yang menarik tentang NFT atau non-fungible token. Kalian pernah mikir gak sih bagaimana sebuah barang itu harganya ditentukan? Jadi di dalam ekonomi, penentuan harga itu yang paling standar adalah menggunakan supply and demand law, atau artinya adalah hukum penawaran dan permintaan. Supply artinya penawaran dan demand itu artinya permintaan. Nah, jadi apa itu supply and demand law? Nah, kita coba lihat diagram ini, teman-teman. Nah, jadi di x-axis atau horizontal itu menunjukkan quantity atau jumlah barang yang dijual atau diproduksi. Lalu di y-axis, aksis Y ini adalah garis vertikal, dan ini adalah menunjukkan harganya, teman-teman. Lalu di dalam diagram ini ada dua garis. Yang warna merah adalah demand line atau permintaan. Jadi mengapa diagramnya ini dari atas ke bawah? Nah, karena di saat harga itu tinggi, kuantitinya atau jumlahnya akan lebih rendah. Namun, semakin murah barang, maka kuantiti yang mau dibeli semakin tinggi. Nah, jadi contohnya, bayangin kalian itu suka banget sama makan soto nih, misalnya. Jadi satu mangkok misalnya 50.000. Nah, karena mahal, mungkin kuantiti yang kalian mau beli itu cuma satu mangkok. Atau bahkan nggak mau beli sama sekali, 0 mangkok gitu ya. Tiba-tiba kalau harganya turun dari 50.000 jadi Rp1.000 aja per mangkok. Gila men, aku bakal pesen 10 mangkok karena murah banget gitu kan. Nah, sekarang kita coba lihat garis biru ini, supply line atau penawarannya. Ini beda dengan demand line, garisnya dari bawah ke atas. Nah, artinya saat harganya rendah, supply barangnya juga menjadi lebih sedikit karena penjual atau produsen kurang mendapatkan insentif untuk menjual lebih banyak karena nggak tinggi harga jualnya gitu kan. Nah, makanya jika kita melihat ketika harganya tinggi sekali, kuantitinya menjadi banyak karena produsen atau penjualnya jadi lebih mendapatkan insentif untuk menjualnya. Nah, gini guys, kan udah jelas nih, semua pembeli mau beli barang semurah mungkin, dan semua penjual mau menjual semahal mungkin. Nah, titik di tengah ini baru namanya equilibrium point, di mana penjual dan pembeli setuju akan harga untuk sebuah barang. Jadi di kasus diagram di atas, di mana garis merahnya geser ke kanan, berarti sekarang demand permintaannya barang pun meningkat. Kita juga bisa melihat bahwa equilibrium point bergeser, sehingga harganya menjadi lebih mahal. Nah, jadi gitu guys, ringkasan dari hukum supply and demand atau hukum permintaan dan penawaran. Nah, tapi sekarang kita mau ceritain hukum ekonomi yang lain yang menurut aku menarik banget. Karena NFT itu kadang-kadang tidak mengikuti hukum supply and demand. Nah, di mana ketika harganya sedang tinggi sekali, justru semakin banyak orang akan membeli NFT gitu. Nah, ini seperti kasusnya mirip banget seperti kasus sepatu Yeezy atau Dogecoin dan lain-lain. Nah, karena orang-orang mendapatkan faktor FOMO atau fear of missing out. Jadi orang-orang pada ngikut aja beli ketika harganya mahal. Dan demand menjadi semakin tinggi. Nah, ini secara ekonomi itu namanya apa ya? Nah, ini ternyata disebut Veblen goods, teman-teman. Nah, apa itu Veblen goods? Jadi dulu ada ekonomis namanya Thorsten Veblen yang menemukan di mana harga yang elastis, bahwa barang-barang tertentu, especially luxury goods atau barang-barang mewah, justru semakin mahal barangnya, semakin banyak permintaannya. Nah, lucu banget kan? Nah, Veblen goods ini adalah fenomena ekonomi yang sangat unik, teman-teman. Nah, salah satu contoh Veblen goods itu bisa seperti jam tangan, guys. Jadi, jam tangan itu bisa juga digolongkan sebagai kondisi yang biasa atau normal goods, dimana ketika harganya murah akan terjadi banyak sales juga. Nah, itu kan biasa juga, normal gitu kan. Namun, beberapa jam mewah, semakin harganya mahal, salesnya atau penjualannya juga bisa meroket jadi lebih banyak loh. Nah, misalnya Audemars Piguet, Rolex, atau Patek Philippe. Semakin mahal harganya, ternyata semakin banyak yang mau. Unik banget ya. Nah, contohnya juga seperti Dogecoin. Nah, ingat gak teman-teman? Jadi dulu waktu harganya rendah banget, ketika itu nggak ada yang mau beli, teman-teman. Tapi begitu harganya udah naik 100 kali lipat, artinya udah jauh lebih mahal kan? Udah naik harganya 100 kali lipat, tapi justru semakin banyak orang yang mau beli, and it gain more traction. Jadi semakin banyak yang mau beli dan harganya juga semakin naik, teman-teman. Jadi NFT adalah salah satu contoh digital Veblen goods yang pertama, teman-teman. Semakin tinggi harga ya sebuah NFT project, tiba-tiba demand-nya juga bisa semakin tinggi gitu. Nah, jadi penting banget teman-teman untuk kita tuh bisa mengetahui kira-kira NFT mana sih yang akan menjadi the next Veblen good. Jadi kita bisa menjadi early investor yang menanamkan modal kita dan bisa mendapatkan keuntungan mungkin jika harga NFT tersebut sudah bisa naik gitu misalnya. Oke teman-teman, jadi perlu diingat ini bukan financial advice, I'm not your financial advisor. Jadi video ini hanya bertujuan untuk edukasi semata. Buat teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe to this channel. Akhir kata, nama aku Parama, I'll catch you in the next one. Stay awesome and have a beautiful day. Cheers!